Selamat malam kakak semuanya. Sebelumnya aku minta maaf karena aku ngebuka ESP Preparation Dewan ini tanpa on camera karena kendala koneksi yang terjadi di aku gitu. Sebelumnya perkenalkan, aku Aulia dari E22 yang dipercayakan sebagai penanggung jawab dari penyelenggaraan ISP Preparation semester UTS semester genap di tahun ini. Pertama, mungkin aku mau ucapin terima kasih ke Kak Pram yang sudah bersedia untuk mendampingi kakak-kakak E21 dalam mempersiapkan UTS-nya dalam menghadapi mata kuliah pengantar ekonometrik. Aku juga mau ucapin terima kasih untuk kakak-kakak E21 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di penyelenggaraan ISP Preparation Dewan ini. Mungkin sebelum lebih lanjut, aku mau ngucapin permintaan maaf kalau misalkan di penyelenggaraan SPrep kali ini masih banyak hal yang miss atau masih banyak hal-hal yang terjadi di luar rencana CHAMPS itu sendiri. Mungkin untuk mengatasi hal itu atau untuk jadi bahan berbenah bagi CHAMPS, kami menyediakan presensi yang di dalamnya juga terdapat kolom kritik dan saran yang bisa kakak isi sebagai bahan evaluasi kami. Untuk secara teknis sendiri, mungkin sama seperti SPrep-SPrep tahun lalu, kita akan bahas soal dan juga di tengah-tengahnya akan ada kuis berhadiah untuk satu orang yang berhasil memecahkan kuis itu. Aku harap kakak bisa excited dan bisa jawab kuisnya ya dari Kak Pram. Untuk kuisnya entah itu di akhir atau di awal, aku serahin sepenuhnya ke Kak Pram sebagai pengajarnya dan nanti SPrep pengantar ekonometrik ini akan dipandu langsung sama Kak Farhan. Jadi mungkin segitu aja dari aku. Semangat untuk kakak semuanya menghadapi UTS minggu depan. Lancar terus. Selamat malam dan aku izin pamit. Terima kasih. Ya mungkin boleh kami serahkan ke Kang Pram, Kak. Oh, langsung aja nih. Iya, Kak, boleh. Oh, oke, oke. Kirain masih ada ini lagi. Ya udah, kalau gitu langsung mulai aja kita ya. Ini kan udah jam 8 juga. Ada berapa orang nih? Ada 28 orang. Sebenarnya mungkin suara aku jelas nggak ya? Aman, Kak, jelas. Oke. Ya, aku juga minta maaf ya belum bisa on cam biar apa? Biar sinyalnya lancar. Takutnya malah ini drop. Nah, buat prepnya aku udah bikinin soalnya nih. Ya, sebetulnya ini soal UTS tahun lalu, tapi aku ngebahas dari yang Prof. Nuri. Karena yang dari Prof. Nuri itu ngebahas tentang ini, apa soal-soal dari Woolrich ya. Dan pas aku lihat soalnya tuh kayak udah ngebahas banget basicnya dari econometrics, apalagi tentang regression. Dan apa ya, mungkin di beberapa kelas tuh ada yang nggak terlalu dibahas gitu. Jadi aku takutnya kalian juga masih ada yang kurang dipahami gitu di bagian-bagian situnya, apalagi kalau misalkan kalian nggak baca buku Wooldridge-nya gitu. Karena kan juga sebetulnya kita di praktikum itu kan sebagai pelengkap dari materi yang di kelas ya. Jadi kita nggak akan bahas terlalu detail kalau untuk di praktikum gitu. Jadi ya semoga nih di Esprep dengan materi Wooldridge ini bisa menjembatani pemahaman teoritis kalian lah gitu. Dan kita nggak main strata ya di sini ya untuk teman-teman. Ini ya kalau perhatiin aja dulu. Oke, izin share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Oke deh. Di sini mayoritasnya pada di kelas siapa nih? Pak ini ya, Pak Wacir sama Pak ini ya, Pak Anhar ya. Iya betul Kak.
Soalnya kalau yang IE-nya tuh kelas satunya lagi yang cuman IUP aja kan, yang sama Pak Estro tuh. Jadi ya udahlah kita. Tadi aku juga dikasih tahu nih sama si Farhan mau request bahas beberapa soal dari yang Pak Estro juga, ntar ya bolehlah dikit-dikit di akhir ya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nah, ini untuk yang pertama, kalau tahun lalu ini bahasannya tentang OLS kan, dan kita ditanya gimana cara dapat parameternya. Eh, tapi sebelum itu mungkin aku pengen tahu juga, kalian tahu nggak sih OLS itu apa? Ini mungkin yang praktikum sama aku tuh udah aku tanyain juga ya sebenarnya OLS itu apa. Tapi nggak tahu deh kalau yang di kelas lain pada tahu nggak OLS itu apa? Coba boleh dijawab. Ini bukan kuis ya, gue pengen nanya aja ini mah. Biar tahu aja kalian pemahamannya sampai mana. Ada yang mau jawab nggak? Nggak apa-apa, saya ingat kalian aja. Maaf kan, tapi tadi pertanyaannya apa? OLS itu apa? OLS. Ada yang tahu? OLS singkatan Ordinary Least Squares, Kang. Ya, itu tuh apa? Siapa tuh tadi yang jawab? Itu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap Iya. Jadi eh apa? OLS itu salah satu metode regresi ya. Kalau kalian ingat materi ketiga itu kan ada SLR sama MLR. Tapi sebetulnya itu bukan metode regresinya, itu cuma bentuk regresinya aja gitu, atau jenisnya gitu lah. Mereka itu kan cuma satu variabel independen atau lebih dari satu kan. Kalau yang lebih dari satu itu berarti yang apa? Multiple ya, multiple linear regression. Kalau OLS itu adalah metodenya, gimana cara kita mendapatkan beta satunya. Ingat ya di regresi kemarin kan kita nyari tuh parameter ya, kayak beta satunya tuh berapa, itu yang nanti kita interpretasikan. Dan itu hasilnya kita kan sebetulnya, si parameternya tuh beta satunya, beta nolnya. Walaupun beta nol tuh biasanya nggak terlalu berfungsi ya di dalam analisis, bukan nggak berfungsi ya, cuman nggak kita pakai lah dalam interpretasi hasil. Yang kita pakai itu biasanya beta satunya, beta dua, beta tiga, and so on gitu. Nah, itu tuh cara dapat parameternya kita pakai OLS gitu. Nah, yang OLS itu adalah ketika kita meminimalisir eh, ininya apa namanya? Meminimalisir residualnya gitu. Kira aku agak buka-buka ininya juga ya, buku Wooldridge-nya biar enak jelasnya. Kelihatan kan ini bukunya? Kelihatan nggak? Kan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Mana penjelasan? Nah, ini. Kalian pernah lihat grafik ini nggak? Pernah, Kak. Ada kan di lab 3 ya? Iya, Iya, jadi Kak. ya intinya kalau yang OLS itu dia meminimalisir ini nih residualnya. Karena nih garis yang di sini, nih aduh, jelek amat ya. Ya itulah pokoknya garis ini ya. Itu adalah garis regresinya, hubungan antara Y dengan X-nya. Itu diwakilkan oleh garis ini. Ini adalah value yang kita predict, garis regresinya. Makanya nilai dari bawah sini sampai titik di dalam garis ini, itu namanya fitted value. Yang fitted value kita bilang dari kemarin itu, yaitu sebetulnya nilai yang kita prediksikan. Tapi yang kita prediksikan itu, dia biasanya nggak akurat kan dengan nilai actualnya gitu, nilai observasinya.
Kayak misalkan ternyata, oh observasinya di sini gitu loh, nggak di sini. Jadi selisih antara dari sini sampai sini itu adalah residualnya gitu. Terus OLS itu apa? Ya OLS itu adalah ketika kita ingin meminimalisir residual ini. Jadi make sense nggak ketika kita mau bikin garis regresinya itu, ketika dia tuh paling mewakili apa ya, titik-titiknya ini. Jadi jarak antara garis dengan titiknya itu semakin kecil. Itu make sense nggak? Ngerti nggak maksud aku gimana? Jadi garis regresi yang paling bagus adalah ketika dia itu jarak antara garisnya dengan data actualnya, data aslinya, itu tuh semakin kecil jaraknya. Karena kalau jaraknya semakin kecil, berarti garis yang kita bikin itu tuh semakin mendekati data aslinya kan, gitu. Oh berarti garis regresi kita semakin bagus gitu. Gitu. Nah, itu apa gunanya OLS tuh kayak gitu. OLS tuh mau melakukan itu. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke soalnya tadi ya. Derive OLS equation and how do you get the parameters. Nah, karena di sini kita bahasannya sudah sangat matematis ya. Jadi nomor satu, kalau di tahun lalu ada, jadi kalian jaga-jaga aja. Kalau ditanya ini biasanya orang pada ngeblank soalnya. Jadi eh pertama kita harus tahu expected value dari unobserved atau errornya ya, itu sama dengan nol. Ini satu. Nah, kalau di populasi itu emang unobserved-nya itu harus tidak berkorelasi dengan independen variabelnya ya. Nah, independen variabelnya itu ya itu apa? Yang mempengaruhi si Y-nya. Dan si X-nya ini dia nggak boleh berpengaruh terhadap U gitu. Kalian ingat nggak U itu apa? Error term, Ya? error term bukan kan? Sorry, sorry, gimana? Suaranya agak kurang jelas. Ya, coba jelaskan U itu apa dan itu artinya apa gitu. Benar, error term, terus error term itu apa gitu. Ini ya, pokoknya error term itu kan, aku coret-coret sini deh. Kan misalkan persamaan regresi itu kan pasti gini ya. Y, ini beta nol plus, ini SLR dulu deh. Beta satu X ditambah U. Ini kan dependent variabelnya ya di sini. Yang di sini itu adalah independent variabelnya. Ini dependent variable, ini konstantanya. Habis itu ini adalah parameter dari variabel independennya. Ini variabel independennya nih, gitu. Nah, berarti si X ini dia kan mempengaruhi Y ya. Kayak misalkan kalau di lab 3 kita contohnya tuh ini kan apa? Ini misalkan sleep, sleep itu dia dipengaruhi oleh total work, berapa banyak kita bekerja gitu kan. Tapi sleep ini kan nggak dipengaruhi oleh total work doang kan, banyak faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lainnya itu yang nggak ada di dalam model, dia akan masuk ke dalam U-nya gitu. Nah, tapi sekarang kita punya asumsi kalau si X ini dia tidak boleh berhubungan, sorry, ya boleh, tidak boleh berhubungan atau berkorelasi dengan semua yang ada di dalam U. Itu adalah asumsi kita di dalam ekonometrik. Susah nggak untuk memenuhi asumsi itu? Ya, susah sih, tapi ya itu yang harus kita asumsikan di dalam ekonometrik. Agar kita bisa mendapat hubungan yang ceteris paribus. Gitu.
Karena kalian ingat kan ceteris paribus itu ya cara kita melihat hubungan ekonomi, tapi semua hal-hal lain itu harus dianggap konstan. Kayak misalkan price sama demand. Ketika price-nya naik harusnya demand-nya turun. Ceteris paribus, ya kan? Jadi ya faktor-faktor lain ya kayak preference, habis itu budaya, and so on and so on, itu harus ceteris paribus dianggap sebagai konstan. Karena kalau enggak, ya perubahan demand itu bisa jadi karena faktor-faktor lain selain harga gitu. Tapi dalam ekonomi, kita memakai yang namanya ceteris paribus. Ini kayak sebuah tool gitu. Kita pokoknya bilang faktor lain itu kita anggap konstan. Sama aja kayak di sini, ya. Kita anggap si expected apa expected value dari U-nya itu dia sama dengan nol gitu. Biar kita bisa mendapat hubungan yang ceteris paribus antara Y dengan X. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini aku pengennya biar kalian juga bisa apa ya kebayang gitu loh regresi itu kayak gimana dan econometrics tuh bahasannya kayak gimana gitu. Belum ada ya yang mau ditanyain? Belum, Kak, dari aku. Oke deh mantap. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Tadi expected value dari U itu kan sama dengan nol. Nah, jadi covariance dari X dengan U itu sama dengan ini ya, expected value dari X dengan U itu juga sama dengan nol. Oke, ini persamaan yang kedua. Karena ya tadi U-nya ini, sorry, ini kan nggak pakai. Ya tadi ini U-nya aja nol ya. Jadi kalau expected value ada X-nya di sini, itu pasti nol juga. Jadi kalau covariance X dengan U itu adalah arah hubungan dari X dengan U gitu kan. Itu ya harus nol gitu. Oke ya. Terus kita balik ke persamaan regresi. Jadi since si Y-nya itu sama dengan ini kan, tambah U, U-nya itu berarti sama dengan apa? Jadi ini aja ya. Y min beta nol min beta satu X. Gitu ya. Ini U nih. Oke. Oke, nah berikutnya kalian tahu nggak bedanya populasi sama sampel? Tahu kan? Tahu. Tahu Kak. Tahu ya. Oke. Jadi kalau di populasi ya itu dia kita masukin nih. Ini U-nya yang ini kita masukin jadi expected value dari Y min beta nol min beta satu X adalah sama dengan nol. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dan ini adalah expected value dari yang ini, covariance. Jadi dia X kali Y min beta nol min beta satu X. Ini juga sama dengan nol ya. Sebagai lanjutan dari samaan yang pertama dan yang kedua.
Ini bedanya kalau kalian misalkan bingung kita tuh suruh ngapain, ini pokoknya kita mau nyari gimana cara kita dapat estimatornya untuk OLS gitu ya. Jadi gimana sih cara nyari persamaan turunan matematisnya sehingga kita bisa dapat beta satu gitu. Gimana caranya? Oke. Nah, ini untuk di populasi ya. Dan untuk di sampel. Kalau di sampel kita tulisnya kayak gini. N min 1 N. Nah, ini intinya kayak gini tuh. Menandakan dia itu di tingkat sampel. N-nya ini menandakan jumlahnya gitu kan. Ini jumlah sampelnya, terus dia sama kayak yang di atas, tapi untuk Y-nya itu udah ada subscript I-nya, menandakan udah ada observasinya gitu. Dan untuk beta nol dan beta satunya, jangan lupa harus dikasih hat beta satu. Dan untuk teman-teman yang mungkin ngeliat ini belibet ya, ya aku yakin pasti ada sih yang ngeliat ini apaan sih, bahasa apaan. Aku juga pas awal-awal lihat kayak, astaga ini apa ya? Ya sabar aja ya. Pokoknya ya kalau misalkan kalian masih nggak paham ya ikutin aja matematisnya, hafalin gitu ya. Jaga-jaga misalkan soalnya ada. Jadi ya jangan panik kalau misalkan bingung lihatnya. Ngeribet. Ini persamaan yang kelima ya. Ini bentuk yang ini tapi kita bikin jadi di tingkat sampel. Dan satu. Oh, ini kurung siku, ininya X. Sama kayak tadi ya. EI min beta 0 hat min beta satu hat XI. Oke, S. Kurung, ini kurung siku. Sama dengan 0. Aduh. Nah, ini yang keenam ya. Nah, sekarang pokoknya kita bisa menulis ulang persamaan dari 5 dan 6 ini menjadi begini. Oh, ini nih ya. Jadi kita ada notes dulu di sini. Y bar atau rata-rata dari Y itu adalah ini ya, jumlah si sampelnya ini kali YI. Oke. Sehingga dari si dari dari yang kelima kita bisa nulis ulang jadi Y bar itu dia sama dengan beta 0 hat tambah beta satu hat X. Ini masih kelihatan kan ya? Masih masih lancar ya? Cek sound dulu, cek sound. Lancar, Kak. Lancar ya? Sikat. Siap, mantap. Nah, ini kita rewrite jadi persamaannya kayak gini. Ini yang ke-7. Nih. Kemudian kita bisa tahu bahwa beta nol itu adalah apa tuh berarti? Y bar dikurang beta satu hat dikali X bar. Oke. Nah,
sekarang kita bisa ngedrop si n min satunya seperti yang ada di sini. Karena n min satu ini dibilang di Woodbridge tidak mempengaruhi analisisnya. Kemudian kita masukkan, kita put persamaan yang ke, oh sorry, ini yang ke-8. Persamaan ke-8 into 6. Sudah tulis. Kan tadi n 1 yang kita drop. Jadi bentuknya I sama dengan 1. Di situ. I, I, I kurang. Nah, di beta nolnya kan kita punya nih. Kita masukin. Y bar min beta hat 1 X bar kurang beta 1 hat X I. Ini sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bisa dapat, bisa mendapatkan I, Y, I, in, Y hat. Nah, ini kalau kalian ingat kemarin tuh udah mulai masuk ke covariance ya. Atau variance yang YI min Y bar. Kalau kalian ingat di lab berapa tuh? Lab 4. Ini beta 1 hat N I sama dengan 1 X I X I min X bar. Oke. Jadi kalau yang ini Y min Y bar, ini X I min X bar. Yang ini dikali estimatornya. Oke, berikutnya which gives which gives NI sama dengan 1 X I X I min X bar sama dengan N I sama dengan 1 X I min X bar kuadrat. Oke. Jadi ini maksudnya yang di sini nih, yang di left hand side di kiri ini bisa ditulis juga sebagai ini. Ini aku nggak terlalu paham sih dia gimana bisa kayak gitu. Ya mungkin itu sebenarnya diturunin aja ya, kayak dikali-kaliin nanti diturunkan bisa jadi kayak gitu. Cuman eh, aku malas nulisinnya lagi dan harus lihat math refresher-nya lagi kalau di bukunya. Jadi ini aku kasih aja dari yang kiri ini kita bisa nulis kayak gini nih.
ini, dan untuk MI sama dengan 1 itu disebut sebagai XI YI min Y, Y bar sama dengan M sama dengan 1 XI min X bar dan YI min Y bar. Gitu ya. Oke. Jadi jika eh, jika si XI min X bar kuadratnya itu dia lebih dari 0, yang berarti dia itu ada ada nilainya ya, bukan 0, sama 9. Maka dari yang beta 1, ya, ya. Nah, ini beta satunya kita ngambil dari yang ini ya, dari persamaan yang ini nih. Berarti kan ininya pindahin ke sini ya. Sorry, sorry, sorry. Yang ini, yang di sini, dipindahin ke sini kan, beta beta satunya. Dia akan menjadi sama dengan eh, N I sama dengan X I min X bar Y I min Y bar. Nah, ini kita udah dapat nih cara mendapatkan estimator beta satunya. Sama dengan 1 X I min X bar kuadrat. Nah, oke ya, akhirnya kita sudah mendapatkan beta satunya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan mau nyari beta nolnya, ya aku nggak usah tulisin di sini, nanti ya tinggal masukin aja beta satu yang tadi kita udah dapat ke sini, persamaan yang 8. Gitu. Tapi intinya beta satu tuh cara dapatnya begini. Ini apa artinya? Di sini, ini adalah artinya itu adalah sampel covariance. Sampel cov antara XI dengan YI. Ya, ini yang XI-nya, ini yang YI-nya. Gitu. Covariance itu kan hubungannya antara dua variabel ya. Dan kalau yang ini berarti ada, karena satu variabel dia sampel variance. Sampel variance. Tahu dari mana ini sampel? Karena ini ada head-nya dan di sini ada ininya ya. Ada apa? Notasi untuk sampelnya. Sample variance of XI. Ya, jadi singkat cerita, beta satunya itu mau melihat hubungan dari XI dengan YI-nya terhadap XI-nya gitu. Itu adalah beta satunya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan atau masih memproses mungkin? Gimana? Saya coba deh ngomong dulu biar ada feedback paling nggak. Lanjut dulu apa gimana nih?
Boleh Kak, lanjut Kak. Bingung nggak? Iya Kak, lumayan. Ya udah nggak apa-apa. Ya nanti kan aku share ini di pelajaran aja. Ini di Woodbridge juga ada kok. Di halaman berapa tuh? 48 kalau nggak salah. Ya udah kalau gitu kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Ini udah ya, kita dapat parametersnya nomor satu. Nah yang berikut-berikutnya lebih gampang kok. What is SLR? Jadi SLR itu kan ya kalau mengikuti penjelasan yang di praktikum ini ya sebuah model yang menggunakan metode statistik untuk menguji sejauh mana hubungan antara satu variabel dengan sorry, satu variabel yang menjadi faktor penyebab X dengan satu variabel yang menjadi akibat atau Y ya. Nah, habis itu kita disuruh plot SLR graph along with the predicted value. Nah, yang ini sebetulnya kita ngebuat grafik yang kayak gini aja ya. Yang kayak gini kita buat persis aja gitu. Pokoknya kita nunjukin di sini tuh si garis ini adalah garis regresinya. Kita tuliskan juga di sini nih. Oh ini nih Y hat-nya. Ini tuh garis Y hat-nya yang dijelaskan oleh X. And then ada titik-titik yang merupakan observasinya, the actual data gitu. Nah, itu adalah titik-titiknya. Selisih antara titik dengan garis itu adalah residual. Kalau titiknya di atas, ya berarti sini sampai sini. Kalau misalkan ada titiknya di bawah, berarti ini adalah residualnya. Dari bawah sampai sini adalah fitted value-nya. Gitu. Intinya, tetap nggak akurat gitu, Kak. Maksudnya nggak 100% akurat gitu. Tapi ya berarti dia ini, residualnya nih. Ya, semua yang dia, apa, baik dia over predict or under predict, intinya ketika dia nggak sesuai dengan garisnya, dia itu adalah residual. Gitu. Fitted value itu adalah semua yang diwakili oleh garisnya ini. Jadi semua yang ada di garisnya ini. Everything here is fitted value. Gitu. Oke, oke, oke. Gitu ya. Untuk nomor 2 yang A. Ini jawabannya aku kuningin yang di sini. Oke, habis itu kita jelaskan each component in the SLR equation. Intinya tuh yang tadi aja. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus beta 1X plus ya. Yang saya dijelaskan nih di left hand side-nya si Y ini apa? Oh, dia itu dependent variable. Ya. Y itu sama dengan dependent variable yang dijelaskan oleh variabel variabel di ya di kanannya gitu lah ya, sisi kanan. Ini mungkin jawabannya jangan kayak gini ya, pokoknya dependent variable yang dijelaskan oleh variabel independen gitu aja. Beta nolnya itu apa? Beta nolnya itu adalah konstanta, dia itu adalah nilai nilai y jika x sama dengan 0. Oke. Dan ada beta 1. Beta satunya itu adalah parameter. Oke. Iya, kalau parameternya itu adalah koefisien yang menjelaskan arah hubungan
X dengan Y. Ya, arah hubungan. Menjelaskan hubungan aja. Menjelaskan hubungan X dengan Y. Mau dia berapa? Miringannya ya. Jadi itu bisa tahu arahnya, kekuatannya juga gitu. Terus X-nya, X-nya itu adalah independent variabelnya. Variabelnya. Terus U-nya itu adalah unobserved. eh, Faktor-faktor yang mempengaruhi Y, namun tidak ada di dalam model. Oke, nah itu untuk yang B. Sekarang kita lanjut ke yang C. This R square. R square itu, kalau dari Wooldridge-nya, dijelaskan sebagai berikut. Action of the sample variation in Y that is explained by X. Jadi, bagian dari variasi sebagian variasi di dalam sampel Y yang dijelaskan oleh X. Simple itu aja sebetulnya R square tuh. Nah, kalau di bahasa ininya, Indonesianya, kalau di praktikum, kita menjelaskannya sebagai berikut. Berapa besar variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari dependen dari variabel dependen gitu. Indonesia ini tuh. Nah, yang terakhir gimana kita harus explain the R squared formula. Formulanya R squared itu apa? S SSE sama dengan SE dibagi SST. Apa artinya? Yang tahu, tak ya. Ini sama dengan juga 1 dikurang SSR dibagi SST. Ini adalah formulanya. SST itu adalah total dari sampel variation in YI. Oke. Ini di Y itu kan pasti sampelnya itu bervariasi ya. Datanya itu bervariasi kan. Ya jangan nggak mungkin sama semua dong. Pasti ada berbagai variasi. Total dari variasi di dalam YI itu adalah SST. Kemudian kalau SSE itu sama juga. Total dari sampel variation tapi di in Y hat. Ya gini ya. Gimana sih cara nulisnya? Ya, kalau di gini ya. Y hat. Berarti kalau di sini itu tingkatnya di populasi, di sini tingkatnya di sampel. Gitu ya. Jadi di sini populasi. Kalau yang ini dia itu di sampel. Gitu. Dan terakhir SSR. SSR itu adalah sample variation in observe. Jadi di unobserved-nya itu juga ada variasi dari sampelnya. Gitu. Dan kalau rumus si SST-nya itu, SST sama dengan SSE plus SSR. Ini ya. Makanya, kalau kayak yang di sini, itu, si
SSE-nya itu bisa diganti jadi 1 min SSR gitu. Itu ya berdasarkan rumus ini gitu. Oke. Dari nomor 2 dulu ada yang mau ditanya? Gimana? Ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang kita coba jelaskan Gauss-Markov assumption. Nah, yang ini aku mau nanya deh. Coba ada deh satu orang yang menjelaskan Gauss-Markov assumption. Ini kuisnya satu aja atau boleh dua nih? Sepertinya satu aja sih, Kang. Satu aja ya. Ya udah nih, boleh nggak adain kuis tapi tidak berhadiah? Biar nanya aja nih. Boleh. Ya udah. Ini ada yang mau coba jawab Gauss-Markov assumptions? Coba-coba dibantu nih. Gauss-Markov assumption itu ada berapa? Asumsi Gauss-Markov. Ada siapa nih di sini? Coba, Nathan, Nathan. Ada nggak Nathan? Halo, halo, kenapa Kak? eh Masih ingat gak nih si Gauss-Markov assumption itu apa aja ya isinya? Eh, ah, Gauss Markov, Gauss Markov itu yang menyatakan OLS itu nggak sih, Kang? Yang mana tuh? Eh, aku kurang tahu sih, soalnya sama Pak Wawan, Pak Wacir, Hmm. kelasnya agak jarang gitu. Ini juga ada kok di lab ketiga. Masih ingat nggak? Oh, web teori 3. Oh, kurang ingat, lupa, lupa. Oke, oke, nggak apa. Novira, Novira, ingat nggak? Yang ada homoscedasticity itu bukan Kak satu Nah, contoh. betul. Nah, itu ada apa aja tuh? Ada normalitas, betul nggak Kak? Yang Yang pertama-tama apa tuh? normalitas bukan Kak? Nah, linear ya, linearin parameters pertama. Mungkin eh, itu kamu nyatet dari apa tuh? Dari kelas atau dari praktikum? Nggak sih Kak, catatan pribadi aja. Oh, catatan pribadi ya. Soalnya emang kalau dari buku Gujarati itu kalau nggak salah lebih banyak dia agak beda gitu. Jadi dia masukin kayak normalitas juga mungkin ya, atau terus ada linearitas gitu-gitu. Tapi kalau dari yang Woolrich itu cuma ada 5. Itu di praktikum juga kita ngikutin yang Woolrich. Ingat gak Novira? Yang pertama tuh ada linearin parameter, terus eh yang pertama itu tadi ada linear in parameters, terus hmm, ada random sampling ya, yang ya, sampelnya itu harus secara acak. ya betul. Terus ada eh, zero conditional mean, Ya, zero conditional in, terus terus ada sample variation in explanatory variables, ya, sample variation in explanatory variables. Oke. Terus ya sama yang terakhir yang homoscedasticity bukan Kak? iya, ya, homoscedasticity ya.
Ya. Ini kan untuk yang SLR. Kalau untuk yang MLR gimana? Ada bedanya nggak? Kalau untuk yang MLR itu eh ada no perfect collinearity itu Kak. Itu gantiin yang mana? Itu gantiin yang eh sample variation in explanatory variables bukan Kak? Oke, betul ya. Ini jadi apa tadi? Oh, perfect Korean ya. Ya Kak, betul. Ya. Jadi ini adalah untuk Gauss Markov assumptions. Ketika kelima asumsi ini dilengkapi, kita bisa bilang kalau estimator kita itu blue, best linear unbiased estimator. Itu udah bentuk estimator yang bagus. Intinya gitu. Oke. Itu untuk nomor 3 ya. Nah, sekarang terakhir nih untuk nomor 4. Oke, ini sekarang udah langsung masuk ke menginterpretasikan dari model. Ini untuk SLR dan juga MLR. Mungkin aku sedikit aku pengen nanya ya, tapi untuk soal ini, harusnya kalian bisa sih interpretasinya. eh ini adalah data yang melihat tentang nilai matematika yang Math 4 ini. Ini juga cukup menarik nih datanya. Kalau misalkan kalian tertarik nih ya. Ini ngelihat nilai, kayaknya nih nilai matematika anak kelas 4 gitu ya. Tapi independent variabelnya itu adalah percentage of the students yang dia itu dari single parent. Jadi kira-kira kalau dia datang dari keluarga single parent, itu ngaruh nggak sih ke nilai matematika mereka? Nah, itu kan ya, oh oke. Gitu. Aku agak lupa ini, tapi free, eh, eh, kita coba lihat ya. Inference. Lanjutin aja ya. Ini. Jadi tadi ya, fourth grade math test. Nah, habis itu variable free-nya itu percentage of students eligible for federal free lunch program. Jadi mungkin ketika si studentnya itu dia dapat makanan gratis, oh itu ngaruh ke nilai matematikanya. Tapi yang paling dilihat itu adalah ini, percentage singlenya, percent of students not living with two parents. Gitu ya. Dilihat dari zip code levelnya. Terus ada L median C ini adalah median income-nya. Kira-kira income-nya mereka itu ngaruh juga atau enggak? Terus X PPP itu adalah apa nih X PPP? What is X PPP? Ya itulah ya. Nah sekarang mau coba nanya nih untuk yang pertama, apa nanti kalau gitu nanyanya nanti aja sekalian kuis. Kita pokoknya yang pertama kita interpret dulu nih koefisien on the variable percentage single in the first equation. Comment on what happens when free is added as an explanatory variable. Oh, nggak apa-apa deh, nanya aja. Seru nih kayaknya nanya. Hmm, siapa ya? Ada yang mau nyoba nggak? Ada nggak? Ada nggak? Alvaro, coba Alvaro. Ada nggak Alvaro?
Iya kak, halo kak. Iya, coba. Ini yang nomor satu bisa nggak? Interpretasi si koefisien yang percentage single. Yang persen single ya. Ah, ah. Bentar kak. Santai. Ini udah ke nomor terakhir. Kalau nggak usah persis banget nih. Nggak usah persis banget kayak yang di praktikum, tapi kayak kira-kira ini artinya apa sih dari hasil ini tuh? Yang bisa kamu simpulkan ini apa? Dari Itu model yang yang pertama. koefisiennya ya kak. Betul. Dari koefisien ini yang eh, titik 833 ini kira-kira artinya apa? Ini yang tadi aku bilang ya, ini persentase student yang dia tuh dari single parent, terus ini adalah nilai matematikanya. Aduh, aku masih bingung kak. Ya, oke, 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 nggak apa. Jadi gini ya, eh, dari model ini kalau kita interpretasi, jadi ketika ada dua mahasiswa nih, dua siswa, dan satu siswanya ini, eh, oh sorry, gimana ya? Dua siswa, terus mereka punya karakteristik yang sama gitu kan. Terus habis itu salah satu siswanya ini, dia itu datang dari keluarga yang single parent gitu misalkan. Ternyata hal tersebut, faktor tersebut, menurunkan nilai matematika dia sebesar 0,833 gitu. Jadi ternyata ngaruh nih ketika dia tuh dari apa single gitu. Oh atau enggak, sorry sorry, kalau ini percentage berarti ketika saat meningkat satu satuan 1% dari persentase dari single parentnya itu akan menurunkan nilai matematikanya sebesar 0,833 gitu. Nah, habis itu comment what happens when free is added as an explanatory variable. Pas kita tambahkan nih si variable free-nya, ternyata ini lihat di model yang kedua ya, yang di bawahnya. Oh, ternyata koefisien yang ada di percentage single-nya itu dia berubah dari 0,833 jadi 0,275. Apalagi yang berubah di bawahnya? Nah, di bawahnya itu apa sih? Yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung itu adalah standar deviasinya. Standar deviasinya itu yang tadinya 0,71 jadi 0,117. Sip, sip. Habis itu, ketika ditambahkan variabel free, oh ternyata yang free itu jadi lebih besar ininya, apa, koefisiennya 0,402 dengan standar deviasi yang lebih kecil 0,70. Tapi yang signifikan itu adalah R square-nya. Ketika ditambahkan variabel free, R square-nya itu dari 380 jadi 459 gitu. That's what happens ketika kita tambahkan variabel yang free. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Does expenditure per pupil entered in logarithmic form has a statistically significant effect on performance? How big is the estimated effect? Nah, mana expenditure? Oh, LEX PPP itu expenditure per pupil, jadi pengeluaran per mahasiswanya gitu. Kalau dimasukin dalam bentuk logaritmik LEX PP, apakah statistically significant terhadap performance di math-nya gitu. Oke. Oh, ini ya. Berarti kita harus nyari sendiri ya si p-value-nya. Nah, p-value calculator.
Ya, ini mah harus ngitung sendiri berarti p-value nanti aja lah. Soalnya di dalam di bawahnya tuh dia standar deviasi bukan p-value. Kalau p-value kita bisa langsung ngertiin dia itu signifikan atau enggak. Kalau ini berarti kita harus hitung sendiri. Ya kalau gitu yang nomor 2 kita skip dulu deh. Jadi sekarang coba ini deh kuisnya tuh yang nomor tiganya. Jadi punya eh kalau punya 4 persamaan yang keempat ini, uh, if you had to choose among the four equations as your best estimate of the effect of percentage single and obtain a 95% confidence interval of percentage single, which would you choose and why? Jadi semuanya ini kan punya apa namanya? Punya ini ya, independent variable yang percentage single. Tapi dari semua ini kira-kira yang paling bagus modelnya tuh yang mana? Ya itu kuisnya ya untuk hari ini. Mungkin ada yang mau jawab? Coba jawab aja nggak sih? Coba jawab. Siapa tahu berhadiah. Kasih hint nih. Kira-kira kalau mau ngelihat model ini bagus atau enggak, salah satu yang kita lihat itu apanya? Indikatornya. Gimana nih, Farhan? Ini kuisnya kan yang nomor 3 nih. Ini di volunteer aja. Tunggu ada yang mau apa gimana nih? Oh iya, teman-teman kalau ada yang tahu boleh langsung dijawab aja. Mau coba Kak, Oke, gimana? yang paling signifikan bukan Kak R square-nya. Oke, itu yang mana tuh berarti? Kalau di sini dilihat yang paling gede tuh persamaan 3 sama 4. 0,472. Persamaan yang 3 sama 4 ya. 472. Nah, di antara ini siapa yang jawab? Faza. Faza, oke. Faza, ini berarti 3 sama 4 ya. Oke, itu bagus tuh jawabannya. Karena kamu ngeliat dari R square-nya ya. Nah, Iya, sekarang dari 3 sama 4, kira-kira mana yang lebih bagus? Ini kita pure melihat dampak dari percentage single-nya ini ya. Best estimate of the effect of percentage single. Kira-kira lebih bagus yang ketiga atau yang keempat? Menurut kamu gimana? eh, kamu nanya dulu kalau misalnya Ah, angka di bawahnya tuh itu tuh standar error atau standar deviasi atau apa? iya, secara deviasi. Oh, kalau gitu yang paling kecil bukan ya Kak? Oke, kenapa yang paling kecil? Eh, kurang tahu sih Kak. Iya, iya, iya. Iya, benar ya, ya. Berarti selamat Faza, itu benar jawabannya. Oke, iya, iya. Oke, Makasih iya. Kak. Iya, oke. Itu benar ya. Jadi emang yang paling bawah itu adalah model terbaiknya karena dia selain R-score yang paling tinggi, dia itu yang si apa namanya standar deviasinya itu yang lebih rendah.
Karena kan kalau standar deviasi lebih rendah, berarti dia signifikansinya juga lebih tinggi kan, gitu. Karena itu berpengaruh ke p-value dan apa t-testnya, dia nggak bikin lebih signifikan gitu. Dan ya berarti kalau standar deviasinya lebih tinggi, lebih rendah juga kan, ya berarti dia sebaran datanya itu semakin kecil gitu kan. Ya berarti ya semakin akurat lah ininya, estimatornya. Gitu. Faza tuh yang hijau kan sih? Iya, Kak. Astaga lupa mulu, sorry ya. Oke, Gak thank you apa. Faza. Thank Oke, you, thank Kak. you. Oke. Oke, dan itu nomor 4 udah selesai ya. Quiz juga udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku boleh nanya dikit nggak Kak, yang nomor Siap. 4 Boleh, boleh. Siapa ini? Fasya Kak? Oke, gimana? Kalau mau ngeliat standar deviasinya tuh yang mana ya Kak? Tadi. Ini yang di dalam kurungnya. Oh yang dalam kurung ya Kak? Betul. Oke Kak, makasih. Mm-mm. Yuk. Jadi awalnya aku kira juga ini p-value-nya, tapi ini bukan p-value ya. Ini tuh adalah standar deviasinya. Gitu. Jadi kalau kalian mau nyari p-value itu harus ngitung lagi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak izin tanya, Oke. lanjutin yang tadi dari yang pertanyaan kuis itu Kak. Pengen tanya sih Kak, kan tadi kan pertama kita mau compare-nya berdasarkan R-square. Nah, R-square itu kan berarti eh apa ya, ibaratnya mengukur seberapa mampu variabel independen itu menjelaskan variabel dependennya. Nah, Iya. tapi di sini kan variabel independennya lebih dari satu. Sedangkan Heeh. pertanyaan itu kan fokusnya emang ke percentage single aja. Nah, kalau kayak gitu apa emang R square di sini eh, bisa dibilang cukup menggambarkan si effect of percentage Heeh. single-nya aja atau gimana ya Kak? Maksudnya tadi aku Oke. ragunya karena kalau R square itu kan emang udah gabungan dari beberapa variabel independen gitu sih Kak. Hmm. Pertanyaannya. Oke. Ya. Novira ya? Iya Kak. Oke, itu bagus pertanyaannya. Thank you, Novira. Jadi, emang ini tuh kita kan mau ngelihatnya sebetulnya percentage of single-nya kan. Tapi kenapa kita ngeliat R-square di mana itu tuh menjelaskan dari keseluruhan model gitu kan maksudnya? Iya betul Kak. Iya, karena itu juga yang permasalahan di single linear regression. Dia itu nggak mungkin gitu loh, satu variable doang yang menjelaskan. Jadi mungkin istilahnya gini kali ya, misalkan kita lihat di paling atas, itu 0,833 kan. Tapi yang di keempat gitu misalkan, yang tadi kita bilang sebagai yang paling bagus, itu dia titik 259. Nah, itu adalah ya walaupun dia itu standar deviasinya itu lebih apa? Lebih rendah ya, tapi dia itu lebih pure estimatornya. Karena kalau yang di atas ya bisa aja dia 0,833 itu tidak disebabkan oleh percentage single doang gitu loh. Jadi kayak nggak pure gitu loh efeknya. Sementara yang di bawah itu dia tuh lebih pure. Makanya pakai R-square juga kita sebetulnya bisa aja ngelihat gitu. Jadi kayak apa ya? Walaupun R-square itu menjelaskan keseluruhan modelnya, tapi ya si percentage of single-nya itu ya tetap sama aja gitu loh. Itu tetap estimator yang justru malah lebih bagus daripada yang SLR dan tetap valid-valid aja gitu intinya. Emang valid gitu loh maksudnya. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi, ada lagi. Kalau misalkan nggak ada, ya udah mungkin itu ya. Berarti ini kita bahas dikit kali ya buat soalnya yang Pak Estro. Mungkin aku bahas kayak satu atau dua soal aja.
Karena ini udah hampir setengah 10 juga. Nah, ini sebetulnya simpel aja sih kalau dari soalnya Pak Estro tuh mungkin kalian tuh kalau nggak salah nanti disuruh bawa kalkulator nggak sih kelas Pak Estro tuh UASnya atau UTS? Gitu ya biasanya ya. Ada yang pernah sama Pak Estro nggak? Tabnya gitu. Apa? Suruh bawa kalkulator kan biasanya ke ininya, ke ruangannya, ke ruang ujiannya. Online gitu. Tapi belum pernah ujian offline sih Kak sama Pak Estro. Oh, nggak pernah ya? Ya, biasanya gitu kalau Pak Estro. Nah, ini juga sebetulnya soalnya tuh lebih mirip ini ya, apa, statistik gitu. Tapi ini kalau nggak salah dari buku Bujarati deh kayaknya. Nah, terus ya intinya ini kita punya tabel satu nih. Ini aku singkat-singkat aja ya jelasinnya. Ini memberi data untuk Consumer Price Index or CPI untuk 7 industrialized countries. Nah, terus dari given data, kita suruh ngitung inflation rate-nya untuk each country itu berapa. Ini kan ada 7 negara dan ini adalah CPI-CPI-nya kan. Sekarang gimana cara kita tahu inflation rate-nya? Ya kalian harus ingat juga ya pelajaran-pelajaran Tamima tuh, mikro makro. Ya kalau inflation rate berarti misalkan inflation rate di tahun 74. Ya berarti yang ini dikurang yang ini, dibagi yang ini. Apa? Gimana sih? Ini, ya pokoknya rate-nya ini dibagi eh ini dikurang ini, dibagi ini ya kalau nggak salah. Ya nggak sih, ada yang ingat gak inflation rate? Kalau caranya. Oh ya 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 ya. Misalkan kita mau ngelihat eh, inflation rate dari tahun 74. Tahun ini dikurangin tahun sebelumnya dibagi tahun 73-nya gitu. Itu berarti dia naiknya berapa gitu loh. Begitu juga tuh tahun 75-nya gitu. Ya nanti itu dapat tuh inflation rate-nya. Berarti kalau yang kayak gini, yang nggak bisa kita dapat tuh datanya yang mana? Yang tahun 73 kan? Yang tahun 73 kita nggak bisa dapat karena kita nggak punya data tahun 72-nya gitu. Jadi inflation rate itu sebetulnya ngelihat pertumbuhan persentase secara persentasenya aja dari CPI-nya. That is the inflation rate gitu. Habis itu nanti kita nge-plotting inflation rate for each country against time. Kita nanti ya berarti disuruh bikin grafik kalau plot the inflation rate ini ya, ini si Y-nya itu kan apa nih horizontal axis, vertical axis-nya itu berarti inflation rate-nya kan. Terus ini di X-nya itu adalah time-nya. Berarti ini time series-nya kan dari tahun 73 sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 97. Nanti kita plotting gitu loh. Ya kalau kita lihat datanya aja dari sini, dia 40, 45, 50. Naik terus kan? Ya berarti nanti mungkin persentasenya bisa jadi konstan gitu. Ya, apa? Naik. Kalau konstan berarti dia nanti kan begini ya. Tapi ya mungkin dia nggak konstan gitu. Persentasenya naik. Ya nanti di plotting aja gitu. Ya begitu. Habis itu, what broad conclusions can you draw about the inflation experience in the 7 countries? Ya, conclusion generalnya tuh ya semuanya mengalami inflasi yang terus-menerus meningkat kan dari tahun 73 sampai tahun 97. Semuanya mengalami inflasi, nggak ada yang mengalami deflasi. Kurang lebih kayak gitu kan. Terus, which country's inflation rate seems to be most variable? Can you offer any explanation? Kira-kira mana nih yang paling bervariasi? Coba dilihat aja minimal sama maksimalnya. Gitu. Oh, ternyata kayaknya kalau dilihat dari minimalnya, paling kecil Itali. Paling gede juga Itali. Oh, udah jelas nggak sih Itali ini berarti dia paling bervariasi inflation rate-nya gitu. Can you offer any explanation? Ya,
aja, bilang aja tadi karena dia eh, dari 20 20 ini sampai 215. Jadi swingnya itu yang paling besar di antara yang lain gitu. Terus ini juga sama aja, plot the inflation rate of Canada, France, Germany, Italia ini against the United States inflation rate. Ya, di plotting aja lagi sama aja kayak gini, tapi untuk tiap negaranya gitu. Comment generally about the behavior of the inflation rate in the six country vis-a-vis the US inflation rate. Jadi coba disandingkan dengan eh, ini inflation rate yang ada di US. Kira-kira ya kayak how do they compare gitu. Tuh terus if you find that the six countries inflation rates move in the same direction as the US inflation rate, would that suggest that US inflation causes inflation in the other countries? Why or why not? Ya belum tentu kan, yang kita suka bilang itu correlation doesn't necessarily imply causation. Jadi ya meskipun terlihat ada arah gerakan yang berhubungan, nggak berarti inflation rate di US itu menyebabkan pergerakan-pergerakan di yang lainnya. Menyebabkan itu belum tentu, ya itu harus dites dengan regresi lagi gitu. Dan dengan teori ekonomi. Tapi ya, jadi intinya kita nggak bisa bilang causes, karena causes itu imply causation. Sementara kalau misalkan mereka bergerak dengan tren yang sama, mungkin baru ada korelasi saja begitu. Oke, mungkin untuk soal Paestro itu aja sih yang mau aku bahas. Dan dari aku mungkin itu aja untuk materi malam ini. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman. Tidak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu aku stop share ya. Oke, jadi aku mau terima kasih juga untuk James udah ngasih aku kesempatan buat sharing-sharing juga nih, ngajarin Sprep ke teman-teman 21. Ya seneng juga sih. Dulu biasanya persiapan tes UAS tuh nontonin Sprep cutting-cutting, sekarang bisa ngisi juga. Jadi thank you ya buat Ima. Eh, terhormat. Semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan juga buat tesnya, semoga kalian eh, lancar ya. Semoga soal dari dosennya nggak aneh-aneh. Aku doain aja deh. Semoga penurunan OLS kayak tadi nggak muncul ya. Pusing itu soalnya. Ya udah, itu aja paling ya. Sukses deh guys buat UTS-nya. Semangat, semangat. Kan aku balikin ke Farhan. Atau udah nih, aku tutup aja. Oh iya Kak, terima kasih banyak buat Kak Pram telah menyampaikan materi etriknya, terus juga buat teman-teman juga makasih yang udah menyempatkan waktunya buat gabung SPrep di malam hari ini. Terus mungkin untuk SPrep selanjutnya diadain lagi di hari Jumat, matkul makroekonomi 2. Dan kalau ada yang mau nonton lagi, mungkin nanti dikirim video rekamannya sama nanti dikirim juga buat presensinya. Mungkin itu eh, sekian SPrep malam hari ini. Mungkin boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah join. Oke, thank you Terima guys. kasih. Izin live ya. Thank Makasih you, Kak, thank you. terima Sama kasih Kak. teman-teman. Kasih Kak. Makasih, terima kasih.